Angin Syafar tahun ke-11 Hijriah berhembus membawa kabar tentang kesombongan dan keangkuhan Romawi. Mereka telah berani menumpahkan darah kaum muslimin seperti yang terjadi pada Farwah bin Amr al-Judzami, gubernur Ma'an, yang dibunuh secara keji hanya karena ia memilih Islam. Kezaliman ini membuktikan satu hal: Romawi tidak akan membiarkan cahaya Islam bersinar di wilayah mereka. Maka Rasulullah mengambil keputusan besar. Beliau menyiapkan pasukan besar untuk bergerak menuju wilayah Palestina, berkubu di Balqa dan Darum. Misi mereka jelas: menakut-nakuti Romawi dan mengembalikan kepercayaan kabilah-kabilah Arab perbatasan, agar mereka tahu bahwa masuk Islam bukanlah jalan menuju kebinasaan. Namun keputusan beliau menimbulkan bisik-bisik di kalangan kaum muslimin. Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid, seorang pemuda belia, sebagai komandan pasukan. Suara-suara sumbang pun terdengar. Apakah pantas seorang yang masih sangat muda memimpin pasukan sebesar ini? Rasulullah segera menanggapi dengan penuh ketegasan. Wajah beliau memancarkan wibawa. Jika kalian menyaksikan kepemimpinannya, sama saja kalian menyaksikan kepemimpinan bapaknya. Demi Allah, dia benar-benar orang yang layak memegang kepemimpinan. Dia adalah orang yang paling kucintai, dan dia pula yang paling dicintai setelahku. Kalimat itu membungkam segala keraguan. Para sahabat pun tunduk, menyadari bahwa pemuda itu dipilih langsung oleh Rasulullah bukan tanpa hikmah. Maka pasukan segera berkumpul di bawah panji Usamah bin Zaid. Dengan semangat jihad, mereka bergerak hingga tiba di Al-Jurf, sejauh 1 farsakh dari Madinah. Namun di tengah perjalanan, kabar yang menggetarkan hati tiba. Rasulullah sedang sakit keras. Langkah mereka terhenti. Kegelisahan melanda. Sebagian berkata lirih, "Bagaimana kita berangkat sementara Rasulullah sedang terbaring lemah? Bukankah kita harus tahu dulu apa yang ditakdirkan Allah atas beliau?" Maka pasukan pun berhenti, menunggu dengan dada berdebar, seakan menanti takdir besar yang sebentar lagi akan mengguncang dunia. Setelah Islam tegak dengan sempurna, dan cahaya hidayah menyinari seluruh jazirah Arab, tanda-tanda perpisahan Rasulullah dengan dunia mulai tampak. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, beliau beriktikaf selama 20 hari, padahal sebelumnya hanya 10 hari. Bahkan malaikat Jibril pun mentadarus Al-Quran bersama beliau 2 kali, seakan memberi isyarat bahwa ajal sudah dekat. Kemudian datanglah Haji Wada. Di tengah jutaan jamaah, Rasulullah berkhutbah dengan suara yang penuh haru. "Aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini." Dan saat melempar jumrah Aqabah, beliau kembali berpesan, "Pelajarilah manasik kalian dariku, karena boleh jadi aku tidak akan berhaji lagi sesudah tahun ini." Kalimat itu terasa bagai salam perpisahan. Beberapa bulan berlalu. Pada bulan Syafar tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud, menyalatkan para syuhada, dan mendoakan mereka dengan penuh khusyuk. Beliau seakan berpamitan kepada sahabat-sahabat yang telah gugur di jalan Allah. Sepulangnya dari Uhud, beliau berdiam di Madinah. Beberapa waktu kemudian, beliau naik ke mimbar menyampaikan khutbah perpisahan. Dengan suara penuh ketegasan, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Aku menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, aku benar-benar dapat melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci dunia. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan kembali musyrik setelahku. Tetapi aku khawatir kalian akan bersaing dalam urusan dunia." Tak lama setelah itu, pada suatu malam, Rasulullah keluar menuju Baqi', kuburan kaum muslimin. Dalam keheningan beliau berdiri di antara pusara, mengangkat tangan dan berdoa, "Salam sejahtera atas kalian, wahai para penghuni kubur. Apa yang kalian hadapi kini menjadi ringan dibandingkan apa yang akan dihadapi manusia. Fitnah-fitnah akan datang bagaikan malam yang gelap gulita. Hari akhirat lebih berat pembalasannya daripada dunia. Sesungguhnya kami pun akan menyusul kalian." Semua itu adalah tanda-tanda nyata bahwa saat perpisahan Rasulullah dengan dunia semakin dekat.
Pada hari Senin, 29 Syafar tahun 11 Hijriah, sepulang dari Baqi setelah menghadiri pemakaman, tiba-tiba Rasulullah merasakan sakit kepala yang amat berat. Panas tubuhnya naik tinggi, hingga urat-urat di kening beliau tampak berdenyut keras. Meski tubuhnya diliputi rasa sakit, beliau masih berusaha sholat bersama para sahabat. Hari demi hari beliau tetap hadir hingga genap 11 hari lamanya dari sekitar 13 atau 14 hari masa sakit beliau. Namun derita itu semakin parah. Dalam kelemahan suaranya, Rasulullah bertanya kepada para istri beliau, "Di mana giliranku besok? Di mana giliranku besok?" Mereka mengerti, hati Nabi merindukan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka para sahabat segera memapah beliau. Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas menuntun langkahnya yang goyah, hingga akhirnya beliau sampai di rumah Aisyah. Sejak saat itu, Aisyah selalu berada di sisinya. Dengan penuh cinta dan air mata, ia membacakan doa-doa perlindungan yang dahulu diajarkan Rasulullah sendiri. Ia meniupkannya ke tubuh Nabi, lalu mengambil tangan mulia itu untuk mengusap seluruh badan beliau, agar penuh keberkahan dari tangan suci beliau sendiri. Hari Rabu, 5 hari sebelum wafatnya, panas tubuh beliau semakin tinggi hingga menggigil. Beliau bersabda dengan suara lirih, "Guyurkanlah air dari bejana-bejana ke tubuhku, agar aku dapat keluar menemui manusia dan memberi mereka nasihat." Mereka mendudukkan beliau di atas bejana, mengguyurkan air berkali-kali hingga beliau berkata, "Cukup, cukup." Dengan kepala terikat kain, Rasulullah masuk ke masjid. Para sahabat menyaksikan tubuh beliau yang lemah, namun penuh wibawa. Beliau naik ke mimbar dan berpidato. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian beliau berdiri di hadapan para sahabat, menawarkan dirinya untuk diqisyash dengan penuh keadilan. "Barang siapa punggungnya pernah kupukul, maka inilah punggungku, silahkan membalasnya. Siapa yang merasa kehormatannya pernah kulecehkan, maka inilah kehormatanku, silahkan membalasnya." Setelah itu beliau turun dari mimbar untuk menunaikan salat zuhur. Usai salat, beliau kembali naik ke mimbar, mengulang ucapannya, lalu menambahkan wasiat yang menyentuh tentang kaum Ansyar. "Aku wasiatkan kepada kalian tentang orang-orang Ansyar. Mereka adalah familiku dan tempat aku berlindung. Mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Adapun yang tersisa adalah hak mereka. Terimalah orang yang baik di antara mereka, dan maafkanlah orang yang kurang baik." Beliau melanjutkan dengan perumpamaan yang menggetarkan hati. "Sesungguhnya manusia akan semakin banyak, sedangkan orang-orang Ansyar akan semakin sedikit, hingga akhirnya mereka seperti garam dalam makanan." Lalu Rasulullah menyampaikan sebuah rahasia besar. Dengan suara lirih beliau berkata, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara dunia dengan segala isinya atau apa yang ada di sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang ada di sisinya." Mendengar itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menangis terseduh, seraya berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah." Para sahabat merasa heran melihat tangis Abu Bakar. Mereka belum memahami maksud ucapan Rasulullah. Namun Abu Bakarlah yang paling mengerti, hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sendiri. Kemudian beliau memuliakan Abu Bakar di hadapan para sahabat. "Sesungguhnya orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan harta dan dirinya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi persaudaraan Islam dan kasih sayanglah yang mempersatukan kita. Semua pintu menuju masjid harus ditutup kecuali pintunya Abu Bakar." Pada hari Kamis, 4 hari sebelum wafat, sakit beliau semakin berat. Rasulullah bersabda dengan lemah, "Kemari, aku akan menuliskan untuk kalian sebuah tulisan agar kalian tidak akan tersesat selamanya."
Namun di rumah terjadi perdebatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sakit beliau sudah semakin berat, cukuplah bagi kita kitab Allah. Sebagian sahabat menolak dan berkata, dekatlah, biarkan Rasulullah menulis untuk kita. Perdebatan semakin memanas. Rasulullah pun berkata dengan tegas, menyingkirlah kalian dari sini. Pada hari itu, beliau meninggalkan 3 wasiat penting, mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin dari Jazirah Arab, mengutus para duta sebagaimana beliau pernah lakukan. Wasiat ketiga tidak diingat oleh perawi. Sebagian ulama berpendapat mungkin tentang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, melanjutkan pasukan Usama, atau menjaga salat serta memperhatikan hamba sahaya. Meskipun sakitnya semakin berat, Rasulullah masih tetap mengimami salat 5 waktu hingga hari itu. Pada waktu maghrib, beliau membaca surat Al-Mursalat. Namun menjelang Isya, sakit beliau semakin parah hingga beliau tak lagi sanggup datang ke masjid. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, suatu hari Rasulullah bertanya dengan suara lemah, apakah orang-orang sudah salat? Kami menjawab, belum, wahai Rasulullah, mereka sedang menunggumu. Beliau bersabda, letakkan air di bejana tempat cucian bagiku. Kami pun menyiapkan air. Rasulullah mandi, lalu mencoba bangkit, namun tubuh beliau tak kuasa menahan, hingga pingsan. Setelah siuman, beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah salat? Beliau berusaha bangkit, namun kembali jatuh pingsan. Begitu pula untuk ketiga kalinya. Melihat keadaan ini, akhirnya beliau mengutus seseorang untuk memanggil Abu Bakar agar maju mengimami salat. Sejak hari itu, Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin, memimpin 17 kali salat sementara Rasulullah masih hidup. Beberapa kali Aisyah mengusulkan agar Nabi menunjuk orang lain agar kaum muslimin tidak merasa bosan dengan Abu Bakar. Tetapi Rasulullah menolak seraya bersabda, kalian sama dengan saudara-saudara Yusuf. Suruh Abu Bakar agar menjadi imam bagi orang-orang. Pada suatu hari, beliau merasa tubuhnya agak ringan. Dengan dipapah 2 orang sahabat, beliau keluar menuju masjid untuk sholat zuhur. Saat itu Abu Bakar sedang mengimami jamaah. Melihat Rasulullah datang, Abu Bakar hendak mundur. Namun beliau memberi isyarat agar tidak mundur. Beliau bersabda, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Mereka pun mendudukkannya. Lalu Abu Bakar tetap melanjutkan sholat, bertakbir keras agar terdengar oleh jamaah, sementara Rasulullah duduk di sisinya, mengikuti bacaan imam. Pada hari Ahad, beliau membebaskan seluruh pembantu laki-lakinya, mensedekahkan 7 dinar harta yang tersisa, dan menghadiahkan senjatanya kepada kaum muslimin. Malam harinya, Aisyah sampai harus meminjam minyak lampu dari seorang pembantu wanita. Bahkan baju besi beliau tergadai kepada seorang Yahudi dengan harga 30 syak gandum. Ketika kaum muslimin melaksanakan sholat subuh dengan Abu Bakar sebagai imam, tiba-tiba tabir kamar Aisyah tersibak. Rasulullah menatap mereka dengan senyum yang penuh cahaya. Anas bin Malik berkata, kami hampir saja menghentikan sholat karena gembira melihat Rasulullah. Abu Bakar pun hendak mundur, mengira beliau akan keluar, namun beliau memberi isyarat dengan tangannya agar kami tetap melanjutkan sholat. Itulah sholat terakhir yang disaksikan umat bersama beliau. Setelah menutup kembali tabir, Rasulullah tidak keluar lagi. Menjelang duha, beliau memanggil putrinya Fathimah. Beliau berbisik kepadanya hingga Fathimah menangis. Lalu beliau berbisik lagi, membuat Fathimah tersenyum. Di kemudian hari, Fathimah berkata, beliau membisiki aku bahwa beliau akan wafat, maka aku menangis. Lalu beliau membisiki kabar gembira bahwa akulah anggota keluarganya yang pertama menyusul beliau, maka aku pun tersenyum. Beliau juga mengabarkan bahwa Fatimah adalah pemimpin wanita semesta alam. Fathimah yang melihat penderitaan berat ayahnya berkata lirih, alangkah menderitanya engkau, wahai ayah. Beliau menjawab dengan lembut, tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Kemudian beliau memanggil Hasan dan Husain,
memeluk keduanya penuh kasih, lalu memberi nasihat. Para istri beliau pun dipanggil, diberi nasihat dan peringatan. Namun rasa sakit kian bertambah. Beliau bersabda kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan beracun yang aku cicipi di Khaybar. Inilah saatnya aku merasakan terputusnya nadiku karena racun itu." Dalam keadaan semakin berat, wasiat terakhir beliau menggema, "Sholat, sholat, dan jagalah hamba-hamba kalian." Wasiat ini beliau ulang berkali-kali, menegaskan betapa pentingnya dua hal ini. Detik-detik terakhir pun tiba. Aisyah radhiyallahu anha merengkuh tubuh beliau ke pangkuannya. Ia berkata dengan penuh haru, "Di antara nikmat Allah untukku adalah Rasulullah wafat di rumahku pada giliranku dan kepalanya berada di pangkuanku." Tiba-tiba Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil membawa siwak. Rasulullah menatap siwak itu. Aisyah yang memahami isyarat beliau segera bertanya, "Apakah aku boleh mengambil siwak itu untuk engkau?" Beliau mengangguk pelan. Aisyah mengambil siwak itu, lalu membersihkannya untuk beliau. Saat menggosokkan siwak ke mulut beliau, Aisyah bertanya lagi, "Apakah aku harus memelankannya?" Beliau memberi isyarat, meminta agar lebih lembut. Dengan penuh cinta, Aisyah melakukannya. Di sisi beliau ada bejana berisi air. Rasulullah memasukkan tangannya ke air, lalu mengusap wajah mulia beliau sambil berdoa, "La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu penuh sakarat." Kemudian beliau mengangkat pandangan ke langit-langit rumah. Bibirnya yang suci bergetar, melantunkan doa yang terakhir. "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat, dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, dan pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi, kekasih yang maha tinggi." Kalimat terakhir itu beliau ulang 3 kali. Tangan beliau pun terkulai lemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah berpulang kepada kekasih yang maha tinggi. Itu terjadi pada waktu duha yang panas, hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Usia beliau 63 tahun lebih 4 hari. Kesedihan menyelimuti Madinah. Berita duka itu menyebar cepat. Madinah seakan diliputi awan muram. Anas bin Malik berkata, "Aku tidak pernah melihat hari yang lebih indah daripada hari ketika Rasulullah tiba di Madinah, dan tidak pernah melihat hari yang lebih buruk daripada hari wafatnya beliau." Putri tercinta beliau, Fatimah radhiyallahu anha, meratap penuh kesedihan, "Wahai ayah, Rabb telah memenuhi panggilanmu. Wahai ayah, surga Firdaus tempat kembalimu. Wahai ayah, kepada Jibril kami mengabarkan wafatmu." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar berita itu terhuyung. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Dengan suara bergetar ia berkata di hadapan orang-orang, "Beberapa orang munafik menyangka Rasulullah telah meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak meninggal. Beliau hanya pergi menghadap Rabb-Nya, sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari, lalu kembali. Demi Allah, Rasulullah pasti akan kembali. Siapa yang mengatakan beliau wafat, akan kupotong tangan dan kakinya." Dari dataran tinggi Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memacu kudanya. Ia turun, masuk masjid, dan langsung menuju rumah Aisyah. Beliau melihat jasad Rasulullah yang diselimuti kain hitam. Abu Bakar menyingkap kain itu, mencium wajah mulia beliau sambil menahan tangis. "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian padamu. Engkau telah merasakan kematian yang Allah tetapkan, dan tidak akan merasakannya lagi setelah ini." Setelah itu Abu Bakar keluar. Umar masih berdiri dengan pedang terhunus, bersumpah bahwa siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat akan dipenggal kepalanya. Abu Bakar berkata, "Duduklah wahai Umar," namun Umar menolak. Orang-orang pun berpaling meninggalkan Umar dan mendengarkan Abu Bakar.
Dengan suara tegas dan penuh keyakinan, Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati." Lalu Abu Bakar membacakan firman Allah, "Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat bagi Allah sedikit pun." Ali Imran ayat 144. Ibnu Abbas menuturkan, "Demi Allah, seakan-akan kaum muslimin belum pernah mendengar ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu mereka pun membaca dan mengulang-ulanginya. Umar bin Khattab yang semula berdiri gagah dengan pedangnya, kini lunglai tak berdaya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, setelah mendengar ayat itu aku tak lagi kuasa berdiri. Kaki-kakiku melemah hingga aku terjatuh ke tanah. Kini aku tahu Nabi benar-benar telah wafat." Belum selesai duka itu, muncul persoalan besar. Siapa yang akan memimpin umat setelah Rasulullah? Kaum Ansyar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka mengangkat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sebagai calon pemimpin. Berita ini sampai ke telinga Umar. Maka ia bersama Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah bergegas menuju Saqifah. Di sana percakapan memanas. Kaum Ansyar berkata, "Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin." Namun Abu Bakar tampil dengan penuh kebijaksanaan. Ia berkata, "Wahai kaum Ansyar, kalian adalah penolong agama ini. Kalian telah berjuang bersama Rasulullah. Tetapi kepemimpinan harus di tangan Quraisy, karena mereka adalah yang pertama masuk Islam, dan mereka memiliki kedudukan di tengah bangsa Arab. Inilah Umar, dan ini Abu Ubaidah bin Jarrah, keduanya layak kalian baiat." Mendengar itu, Umar segera berdiri, lalu berkata, "Demi Allah, sungguh Abu Bakar lebih baik dari keduanya." Umar lalu menggenggam tangan Abu Bakar dan membayatnya. Abu Ubaidah pun mengikuti. Melihat itu, kaum muhajirin yang hadir pun serentak membayat Abu Bakar. Kaum Ansyar, meski semula keberatan, akhirnya menyusul. Maka terjadilah baiat umum di Saqifah Bani Sa'idah pada malam hari setelah wafat Rasulullah. Setelah khalifah ditentukan, perhatian beralih kepada jasad mulia Rasulullah yang masih terbujur di kamarnya, diselimuti kain hitam. Pintu rumah ditutup, hanya keluarga dekat yang diperkenankan masuk. Pada hari Selasa, prosesi dimulai. Keluarga Nabi yang mulia turun tangan. Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, Qatsam Syarqan, pembantu Rasulullah, serta Usamah bin Zaid dan Aus bin Khayli semuanya hadir. Al-Abbas, Al-Fadl, dan Qatsam membalikkan jasad beliau. Syarqan mengguyurkan air, Ali membersihkan tubuh suci beliau, sedangkan Aus memeluk jasad Nabi di dadanya dengan penuh cinta. Jasad beliau kemudian dikafani dengan 3 lembar kain putih katun, tanpa pakaian dan tanpa penutup kepala. Perselisihan muncul kembali, di mana Rasulullah akan dimakamkan. Sebagian mengusulkan di Baqi', sebagian lain di tempat lain. Namun Abu Bakar menegaskan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi wafat, kecuali dimakamkan di tempat ia meninggal." Maka Abu Talhah pun menyingkirkan tempat tidur Rasulullah, lalu menggali liang lahat tepat di bawahnya. Syalat jenazah pun dilaksanakan. Namun kali ini berbeda. Tidak ada seorang pun yang menjadi imam. Kaum muslimin masuk bergiliran 10 orang demi 10 orang. Pertama keluarga beliau, lalu kaum muhajirin, kemudian kaum Ansyar, setelah itu kaum wanita, dan terakhir anak-anak kecil pun diberi kesempatan. Tangisan mengiringi setiap doa yang dipanjatkan. Madinah bergetar oleh isak haru yang tiada henti. Hari semakin malam. Aisyah berkata, "Kami tidak tahu persis kapan Rasulullah dimakamkan, hingga kami mendengar suara sekop di tengah malam Rabu." Dengan penuh cinta dan linangan air mata, kaum muslimin menurunkan jasad Nabi ke liang lahat.
Raudah Asy Syarifah menjadi tempat peristirahatan terakhir manusia termulia, kekasih Allah yang telah mengorbankan segalanya demi tegaknya Islam,